warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai masa depan Human Capital Management. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Saya Mika Ardianti dengan NIM 139. Saya Rintana Bila Putri dengan NIM 138. Saya Rayhanisa Nurdiati dengan NIM 075. Saya Ulinuha dengan NIM 046. Saya Bagus Dada Pramudia dengan NIM 163. Saya Muhammad Zainal Rizal dengan NIM 149. Saya Data Selvian Daka dengan NIM 053. Saya Anissa Safrina Putri dengan NIM 150. Saya Mustafa Diano Nasuka dengan NIM 132. Lalu apa sih yang kita bahas pada video kali ini? Yang pertama yaitu ada menetapkan hubungan antara praktik sumber daya manusia dan kinerja bisnis. Dan yang kedua ada informasi tentang nilai tak berwujud bagi investor. Yang ketiga adalah meyakinkan manajemen senior. Dan yang keempat ada menarik minat manajer lini. Kelima yaitu meyakinkan transisi SDM. Keenam, tahapan pengembangan HCM. Menetapkan hubungan antara praktik sumber daya manusia dan kinerja bisnis. Di masa depan, aspek yang paling menentukan perkembangan Human Capital Management adalah metodologi yang diperlukan untuk menetapkan hubungan sebab akibat antara kebijakan dan praktik sumber daya manusia dengan kinerja bisnis. Yang pertama, Human Capital Management menuntut pengukuran aset manusia dan evaluasi dampak keseluruhan terhadap kinerja korporat. Yang kedua, di sini kebutuhan utamanya bukan hanya mengukur nilai keseluruhan human capital, melainkan juga mengembangkan suatu pemahaman unsur-unsur pendukung dan dinamika yang menerjemahkan gagasan human capital menjadi nilai bisnis yang sesungguhnya. Yang ketiga, sulit untuk memperbaiki kapasitas produktivitas tenaga kerja tanpa pemahaman menyeluruh hubungan input sumber daya manusia dengan output yang dihasilkan sumber daya manusia tersebut. Mendefinisikan hubungan antara kinerja bisnis dengan praktik manajemen sumber daya manusia. Mendefinisikan hubungan antara kinerja bisnis dengan praktik manajemen sumber daya manusia merupakan tujuan utama Human Capital Management. Dengan penetapan hubungan yang jelas, profesional sumber daya manusia dapat mengatakan kalau kita melakukan hal ini atau praktik manajemen sumber daya manusia, maka itu atau hasil bisnis akan meningkat. Ada beberapa pilihan pendekatan seperti diringkas berikut ini. Yang pertama, rantai karyawan pelanggan pendapatan, yaitu hubungan sebagai apabila karyawan puas, maka pelanggan akan puas. Apabila pelanggan puas, maka meningkatkan pembelian yang pada gilirannya akan meningkatkan penghasilan. Yang kedua, model investasi Human Capital Nationwide Building Society Genome 2 menghitung dampak komitmen karyawan terhadap kepuasan konsumen dan kinerja bisnis. Model hubungannya adalah perusahaan harus berinvestasi pada peningkatan komitmen karyawan. Dengan investasi ini, kepuasan karyawan meningkat dan kepuasan konsumen juga meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja bisnis. Kemudian yaitu ada analisis tabel strategi bisnis dan driver bisnis. Yang pertama, strategi bisnis. Isinya yaitu pertumbuhan pendapatan atau profit, memaksimalkan stakeholder value, pertumbuhan melalui akuisisi atau merger, pertumbuhan pada produksi fasilitas pengembangan produk, pengembangan pasar dan kepemimpinan harga atau biaya. Kemudian aktivitas pendukung sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua yaitu ada talent management, yang ketiga ada pengembangan keahlian, kemudian yaitu ada perekrutan terarah atau kebijakan retensi, pengembangan kepemimpinan, dan yang terakhir ada data pendukung yang dibutuhkan, yaitu komposisi tenaga kerja, tingkat penyusutan, audit keahlian, hasil kampanye perekrutan, tingkat aktivitas pembelajaran dan pengembangan hasil survei kepemimpinan. Kemudian yaitu ada driver bisnis. Yang pertama, memaksimalkan nilai tambah produktivitas layanan konsumen, kualitas kepuasan stakeholder atau investor pemegang saham dan pegawai wakil yang dipilih. Kemudian yaitu ada aktivitas pendukung sumber daya manusia. Yang pertama ada talent management, pengembangan keahlian, manajemen imbal jasa, terpadu manajemen kinerja, pengembangan kinerja tinggi, menaikkan motivasi, engagement dan komitmen pengembangan kepemimpinan. Yang terakhir yaitu data pendukung yang dibutuhkan. Data balance scorecard, rasio nilai tambah, misalnya nilai tambah per karyawan, nilai tambah per rupiah, biaya dan karyawan. Rasio produktivitas, misalnya penghasilan, penjualan per karyawan, unit yang diproduksi atau dilayani per pegawai. Yang kemudian yaitu hasil dari survei opini,
umum dan pegawai dan survei lain yang mencakup keterlibatan dan komitmen kepemimpinan, manajemen imbalan, dan manajemen kinerja. Analisis penilaian tingkat kompetensi, analisis penilaian manajemen kinerja, analisis dari survei konsumen, analisis dari program kualitas total, ROI aktivitas pelatihan, tingkat promosi internal, cakupan perencanaan suksesi. Selanjutnya ada 3 kendala yang harus ditanggulangi. Pertama, bahwa pendekatan ini di luar pendekatan ROI sulit dikembangkan. Kedua adalah pendekatan ini, khususnya ROI, bergantung pada sejumlah asumsi yang sulit didukung bukti yang andal. Penyebab langsung yang sulit dibuktikan begitu banyak faktor lain yang ikut campur. Ketiga adalah 2 pendekatan yang pertama, mengharuskan digunakannya teknik statistik tingkat lanjut seperti kalkulasi korelasi, analisis faktor, analisis regresi, dan analisis multivarian yang membutuhkan keahlian. Keahlian tersebut biasanya tidak dikuasai oleh profesional SDM. Selanjutnya adalah mengenai penjelasan informasi tentang nilai tak terwujud bagi investor. Investasi dalam nilai tak terwujud seperti human capital semakin diminati oleh investor karena perannya penting bagi keberhasilan bisnis, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman karyawan merupakan bagian besar dari nilai tak terwujud organisasi. Namun, belum ada pedoman jelas untuk menghitung nilai human capital yang dapat diandalkan oleh profesional SDM, yang menyebabkan tantangan dalam menilai dan mengomunikasikan nilai ini kepada investor. Upaya diperlukan untuk mengembangkan metode dan standar yang dapat diandalkan untuk menghitung dan melaporkan nilai human capital. Selanjutnya menjadikan manajemen senior. Profesional sumber daya manusia harus dapat membuktikan bahwa human capital adalah bisnis driver. Proposisi ini sulit disangkal, terutama oleh eksekutif menyebut manusia sebagai aset kami yang tersebar. Namun untuk menyusun bukti yang meyakinkan, profesional sumber daya manusia harus mengembangkan data dan analisis human capital management. Data dan analisis inilah yang memberikan pertumbuhan bagi strategis bisnis dan strategi sumber daya manusia. Sebagai contoh, untuk meningkatkan pelayanan, pelanggan dapat dicapai dengan cara seleksi karyawan yang benar, pelatihan dan kepemimpinan. Profesional sumber daya manusia juga harus membuktikan bahwa seleksi, pelatihan, dan kepemimpinan tersebut efektif dan efisien untuk mencapai kinerja bisnis atau peningkatan pelayanan pelanggan. Oke, selanjutnya ada menarik minat manajer ini. Menurut riset Pulsar DKK 2003 menyebutkan bahwa profesional SDM dapat membuat kebijakan, tapi yang melaksanakan adalah para manajer ini. Dengan kata lain, profesional SDM memperkenalkan, tetapi manajer ini yang mengatur. Dengan demikian, terwujudnya ide manajemen SDM ke dalam praktik sangat tergantung pada kemampuan profesional SDM meyakinkan para manajer ini. Meyakinkan praktisi SDM. Para spesialis SDM sering merasa tidak nyaman dengan pengangguran. Mereka merasa lebih baik bertindak langsung untuk memberikan manfaat daripada menghabiskan waktu untuk pengangguran. Mereka juga meragukan kemampuan mereka dalam mengukur dan tidak yakin dengan data yang telah tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, inisiator harus menunjukkan manfaat praktisi dari human capital management. Dengan HCM, praktisi SDM dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efisien dan efektif, serta membuktikan kontribusi mereka dalam mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Namun, masih dibutuhkan lebih banyak contoh nilai praktisi SDM dari HCM yang melibatkan perusahaan kecil hingga menengah. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan HCM. Yang pertama adalah tahap dasar 1, data karyawan yang tersedia, meliputi penyusutan, ketidakhadiran atau sakit, komposisi tenaga kerja, musibah, acuan pada pengadilan persidangan kerja. Yang kedua adalah tahap dasar 2, yaitu data kinerja human resource kuantitatif yang meliputi perolehan dari tingkat layanan yang disepakati, tingkat respon terhadap permintaan saran atau layanan, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengisi lowongan, biaya perekrutan, kali pelatihan per pegawai, rasio biaya SDM terhadap biaya total, dan rasio staf SDM terhadap seluruh pegawai. Selanjutnya adalah tahap yang ketiga, intermediate 1, yaitu data opini pegawai yang meliputi kuesioner pegawai, survei keterlibatan dan komitmen, survei imbalan, dan survei manajemen kinerja. Kemudian pada tahap yang keempat adalah intermediate 2, yaitu data kinerja karyawan yang meliputi nilai tambah per pegawai, penghasilan per pegawai, nilai tambah per bulan, biaya pekerjaan, dan penilaian manajemen kinerja. Kemudian pada tahap yang terakhir adalah tahap lanjut, yaitu pengukuran dampak kebijakan dan praktik manajemen terhadap kinerja
dan perhitungan ROI untuk pelatihan dan aktivitas lain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.